Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Ibu Krisdayanti BR Ginting SSE MSI. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Dirga Ramadan Mustafa dengan NIM 2109016020004. Selanjutnya, Erika Risma Oktania dengan NIM 2109016011032. Ketiga, dengan Mutiara Rizky, NIM 2109016011028. Lalu, Hasriani dengan NIM 2109016020006. Dan yang terakhir, Amelia Kalista Putri Ishas dengan NIM 2109016020012. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dengan judul Konsep Harga dan Strategi Harga. Mutiara Rizky, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yang dimana terdapat latar belakang, yaitu harga merupakan salah satu konsep yang memiliki peran krusial dalam ekonomi secara umum. Pengertian harga merujuk pada jumlah uang atau nilai tukar yang harus dibayarkan seseorang untuk memperoleh suatu produk atau jasa. Konsep ini memiliki pengaruh yang luas terhadap keputusan ekonomi individu, bisnis, dan bahkan kebijakan pemerintah. Dan berikutnya yaitu rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan harga? Harga adalah nilai suatu barang atau jasa. Dengan kata lain itu merupakan produk yang dapat diukur di pasar. Harga bisa saja dinamis dan sulit untuk diatur. Harga menyaring dalam menanggapi sejumlah variabel. Misalnya, apabila harga suatu produk lebih tinggi dari harga rata-rata produk lain, maka perbedaan itu dapat merusak permintaan. Sementara harga yang lebih rendah dari rata-rata mengandung arti nilai yang baik karena kecenderungan konsumen pada harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Dan rumusan masalah yang kedua yaitu konsep dan peranan harga. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Sementara itu, dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Dan berikutnya yaitu prosedur harga alternatif. Yang pertama, evaluasi break-even analysis. Kedua, strategi variasi harga. Ketiga, isu global pada penentuan harga. Baik, saya Kirani. Saya akan melanjutkan strategi harga. Strategi harga yang terdapat pertama strategi penetapan harga, di mana setiap tugas pemasaran termasuk pendapatan harus diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Sasaran penetapan harga terbagi menjadi 3, yaitu berorientasi pada laba untuk mencapai target laba investasi. Yang kedua, berorientasi pada penjualan. Yang ketiga, berorientasi pada status quo untuk. Yang kedua, strategi penetapan harga baru, di mana strategi khusus perusahaan digunakan untuk harga barang dan jasa yang tumbuh, dan strategi pemasaran dirumuskan agar mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Secara umum, perusahaan dapat memilih dari 3 strategi harga. Yang pertama, tinggi rendah. Yang kedua, harga tinggi. Yang kedua, harga murah. Yang ketiga, harga murah setiap hari.
isu global pada yang ketiga itu isu pada penentuan harga. Next. Strategi harga yang mempengaruhi psikologi konsumen. Strategi harga persis harga yang tinggi untuk membentuk citra kualitas produk yang tinggi yang umumnya dipakai untuk produk pertokoan dan produk khusus. Yang kedua, harga lini. Harga lini adalah di mana proses pemasaran di mana produk atau jasa pada kelompok tertentu yang ditetapkan pada titik harga yang berbeda. Yang ketiga, membuat harga ganjil, di mana harga ganjil yang dibuat menarik agar pelanggan berpikir bahwa mereka mendapat harga murah. Yang keempat, harga rabat. Harga rabat adalah pemberian potongan harga tertentu apabila konsumen membeli produk dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, pertimbangan pemimpin harga. Pemimpin harga adalah penetapan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau harga normal untuk meningkatkan omset penjual. Penyesuaian harga khusus. Penyesuaian harga khusus terdapat harga menurut daftar list price terdiri atas diskon, allowance, dan penyesuaian geografis yang dimana diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjualan kepada pembeli sebagai penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual. Yang kedua, allowance merupakan pengurangan dari harga menurut daftar kepada pembeli karena adanya aktivitas tertentu. Yang ketiga, penyesuaian geografis. Penyesuaian geografis merupakan penyesuaian terhadap harga yang dilakukan produsen atau juga wholesale seller hubungan dengan biaya transportasi produk dari penjual ke pembeli. Baik, saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai faktor pertimbangan penetapan harga. Yang pertama ada faktor internal, yaitu ada tujuan pemasaran perusahaan. Yang kedua ada strategi bauran pemasaran. Yang ketiga ada biaya, dan yang terakhir organisasi. Selanjutnya ada faktor lingkungan eksternal, yang dimana ada sifat pasar dan permintaan, kemudian ada persaingan, serta yang terakhir ada unsur-unsur lingkungan dan eksternal lainnya. Baik, selanjutnya ada penawaran kompetitif dan negosiasi harga. Negosiasi harga online. Negosiasi dibagi menjadi dua. Negosiasi harga online. Banyak orang melihat internet sebagai salah satu situs lelang yang besar. Lelang adalah bentuk paling murni dari negosiasi harga online. Selanjutnya, strategi harga global. Secara umum, perusahaan dapat menerapkan salah satu dari 3 strategi penetapan harga ekspor. Harga standar di seluruh dunia, harga ganda, atau harga pasar yang dibeda-bedakan. Selanjutnya ada penawaran kompetitif dan negosiasi harga. Yang pertama ada karakteristik harga online. Untuk menghadapi pengaruh internet pada kebijakan praktek penetapan harga, pemasar menerapkan strategi lama dengan cara baru, dan perusahaan memperbarui operasi untuk bersaing dengan teknologi elektronik. Selanjutnya, dilema kanibalisasi online. Dengan harga yang sama menghasilkan online yang berbeda, perusahaan menanggung resiko, sehingga perusahaan akan menanggung resiko kanibalisasi. Selanjutnya, penggunaan softbots. Karakteristik kedua dari harga online adalah penggunaan pencarian yang disebut bot atau shopbot, berasal dari kata robot yang bertindak sebagai agen pembanding belanja. Baik, sekian. Baik, materi selanjutnya ada pertimbangan geografis.
Penjual dapat menerapkan beberapa alternatif untuk menangani biaya transportasi dalam kebijakan harga mereka. Yang pertama ada harga FOB, yaitu merupakan besaran harga yang ditetapkan berdasarkan Incoterms. Incoterms atau International Commercial Terms adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamarkan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Yang kedua ada harga Uniform Delivered, di mana perusahaan mengutip harga yang sama termasuk biaya transportasi untuk sama pembeli. Hal itu mengadopsi kebijakan harga yang seragam atau Uniform Delivered. Metode penanganan biaya transportasi ini adalah kebalikan dari harga FOB. Sistem Uniform Delivered menyerupai struktur harga pengiriman surat, sebagai kadang-kadang disebut perangko-perangko harga. Penawaran harga termasuk biaya transportasi yang dibebankan kepada semua pelanggan perusahaan yang dibayar dan yang dikenakan sebagai phantom freight. Dan yang terakhir ada zona harga. Zona harga memodifikasi sistem harga Uniform Delivered dengan membagi pusat keseluruhan menjadi zona yang berbeda dan membangun harga tunggal dalam setiap zona. Struktur harga ini menggabungkan biaya transportasi rata-rata untuk pengiriman dalam setiap zona sebagai bagian dan harga pokok penjualan yang disampaikan di sana dengan mempersempit jarak. Selanjutnya ada Lorem Ipsum Dollar Seed Amet, Konseptektur Edifising Elite, Suspendins Mollis Massa Apodia Osemet Amet Suspendison Nula Insolitutin Sapien. Materi selanjutnya ada kebijakan harga. Kebijakan harga mengkontribusi informasi penting kepada pembeli karena mereka menilai keseluruhan citra perusahaan, di mana perusahaan menerapkan variasi dari 4 jenis harga kebijakan dari jenis dasar kebijakan harga. Yang pertama, harga psikologis. Yang kedua, fleksibilitas harga. Yang ketiga, lini harga produk. Dan yang terakhir, harga promosi. Selanjutnya ada pemimpin kerugian dan pemimpin harga. Pemasar harus mengantisipasi dua potensi jebakan ketika membuat keputusan harga promosi. Yang pertama, beberapa pembeli tidak tertarik dengan harga promosi. Dan yang kedua, dengan mempertahankan negara artifisial yang rendah untuk jangka waktu tertentu, pemasar dapat berpikir bahwa itu akan menjadi sebuah fitur harga produk tetap. Lalu ada hubungan harga dan kualitas. Salah satu aspek yang paling diteliti secara menyeluruh dari harga adalah hubungannya dengan persepsi konsumen tentang kualitas produk. Pemasar bekerja keras untuk meyakinkan konsumen bahwa mereka menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan harga serendah mungkin. Baiklah, itu dari saya kembalikan ke materi selanjutnya. Baik, adapun contoh kasus dari strategi penetapan harga. Nah, jadi saya ulang terlebih dahulu, apa itu penetapan harga biaya plus atau cost plus pricing method. Jika menggunakan metode ini, Anda menentukan harga jual per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutup laba yang Anda kehendaki pada unit tersebut, atau disebut margin. Harga jual produk dapat Anda hitung dengan rumus sebagai berikut. Jadi biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Adapun contoh soal yang kami akan tampilkan, misalkan jika Anda punya usaha distro dan mendapatkan order dari konsumen sebanyak 10 t-shirt 10 pieces. Biaya yang dikeluarkan untuk produk diperkirakan mencapai Rp500.000. Rinciannya sebagai berikut. Jadi biaya bahan baku itu sebesar Rp300.000, biaya tenaga kerja senilai Rp100.000. Nah, adapun biaya lain-lain seperti sewa tempat, penyusutan alat dan lain sebagainya senilai Rp100.000. Jika Anda ingin memperoleh laba sebesar 20% dari biaya yang tadi atau biaya total,
maka sesuai dengan rumus yang di atas, yaitu biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Jadi 500.000 ditambah 20% laba yang ingin diperoleh dikali 500.000 rupiah, maka diperolehlah 600.000 rupiah. Jadi harga untuk 10 buah t-shirt tersebut. Jadi untuk setiap t-shirt akan dijual dengan harga 60.000 rupiah. Lanjut. Baik, itulah materi contoh kasus dari penetapan harga. Pun kesimpulan dari materi ini adalah penetapan harga sangat penting untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Harga dan penetapan harga adalah suatu proses yang harus dilakukan untuk perusahaan memberikan nilai suatu produk atau jasa dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu segala macam biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan serta mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga. Penetapan harga yang baik dan sesuai dapat menambah nilai baik dari konsumen kepada perusahaan, di mana konsumen puas dengan harga juga produk yang ditetapkan perusahaan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.